Assalamualaikum teman-teman semua. Saya Novita Herliza dari Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan soal ayat jurnal penyesuaian. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang pengertian AJP dan jurnal penyesuaian, fungsi jurnal penyesuaian, cara pencatatan, dan contoh soal. Ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Sedangkan jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Fungsi jurnal penyesuaian. Yang pertama, supaya akun nominal, yakni akun pendapatan serta bebannya, bisa diakui di suatu periode serta menunjukkan situasi yang sesungguhnya. Yang kedua, menghitung perkiraan nominal atau pendapatan serta beban sebenarnya dalam periode terkait. Yang ketiga, menetapkan saldo catatan pada akun buku besar di akhir periode, sehingga perkiraan saldo kewajiban dan harta atau saldo real menunjukkan jumlah sesungguhnya. Yang terakhir, supaya di akhir periode, akun real yang berupa harta, kewajiban, serta modal menampakkan situasi sebenarnya. Akun-akun yang perlu disesuaikan di akhir periode beserta cara pencatatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, beban dibayar di muka atau prepaid expense. Pencatatannya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai persekot biaya atau dicatat sebagai biaya. Pos ini awalnya dicatat sebagai aset karena kaset telah dibayarkan, padahal jasa atau barangnya belum diterima. Misalnya dibayar semua di awal tahun untuk beban selama 1 tahun. Maka, ketika bertemu dengan beban pada bulannya, harus dituliskan beban tersebut. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau unearned net revenue. Pencatatannya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu diakui sebagai utang dan diakui sebagai pendapatan. Pos ini awalnya dicatat sebagai kewajiban. Kewajiban ini kemudian menjadi pendapatan seiring dengan berlalunya waktu. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Contohnya beban gaji. Nah, cara pencatatannya dengan menulis beban gaji di kolom debit dan hutang gaji di kolom kredit. Yang keempat, penyusutan aktiva tetap atau depreciation. Nah, cara pencatatannya dengan menulis biaya penyusutan di kolom debit dan akumulasi penyusutan di kolom kredit. Yang kelima, pemakaian perlengkapan atau use of equipment. Nah, cara pencatatannya, tulis biaya pemakaian perlengkapan di kolom debit dan cadangan perlengkapan di kolom kredit. Sebelum mengerjakan soal, ada baiknya kita tahu rumus AJP terlebih dahulu. Nah, rumusnya, jika dicatat sebagai harta, maka beban di debit dan harta di kredit dengan nominal yang terpakai. Sedangkan jika dicatat sebagai beban, maka harta ada di kolom debit dan beban ada di kredit dengan nominal yang tersisa. Ini ada salah satu contoh neraca saldo yang akan kita selesaikan ayat jurnal penyesuaiannya dan akan kita buat kolom jurnal penyesuaiannya dari Novita Salon neraca saldo per Desember 2019. Kas 2.800.000 di debit, piutang usaha 2.400.000 di debit, perlengkapan 1.500.000 di debit, sewa dibayar di muka 3.900.000 di debit, peralatan 4.200.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan 600 di kredit, hutang usaha 1.600.000 di kredit, modal Nyonya Novita 9.500.000 di kredit.
Pride Nyonya Novita 1.200.000 di debit, pendapatan jasa 7.200.000 di kredit, beban asuransi 300 di debit, beban gaji 2.600.000 di debit, dan jumlah neraca saldo debit dan kredit sama-sama 18.900.000. Untuk data penyesuaiannya, A. Persediaan perlengkapan sebesar 600.000, B. Sewa kantor dibayar tanggal 1 Mei dalam jangka waktu 1 tahun, C. Peralatan mengalami penyusutan 10%, D. Asuransi yang telah kadaluarsa sebesar 200.000, E. Beban gaji yang masih terutang adalah sebesar 500.000. Buatlah jurnal penyesuaian dari data di atas. Dari contoh soal tersebut, kita ketahui di neraca saldo perlengkapan nominalnya 1.500.000, sedangkan di data penyesuaian persediaan perlengkapan sebesar 600.000. Karena rumusnya jika dicatat sebagai harta maka beban di debit dan harta di kredit dengan nominal terpakai, dan di sini dia dicatat sebagai harta, maka kita masukkan nominal terpakai yaitu 1.500.000. Kita kurangi 600.000. Maka hasilnya 900.000. Dan untuk pencatatan jurnal penyesuaiannya, karena di sini dia dicatat sebagai harta, maka beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Nominalnya 900.000. Selesai untuk yang A. Sekarang kita ke yang B. Di neraca saldo, sewa dibayar di muka nominalnya 3.900.000. Sedangkan di data penyesuaian, sewa kantor dibayar pada tanggal 1 Mei dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, berarti yang telah menjadi beban pada tahun 2019 yaitu 8 bulan, terhitung dari tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Desember. Maka untuk rumus yang B, 8 bulan per 12 bulan dalam 1 tahun, kita kalikan dengan 3.900.000. Hasilnya 2.600.000. Kembali lagi ke rumus. Karena di sini dia dicatat sebagai harta, maka rumusnya dan cara pencatatannya, beban sewa posisinya di debit dan sewa dibayar di muka, di kredit nominalnya 2.600.000. Sudah, untuk yang B, sekarang kita yang C. Pada neraca saldo, peralatan nominalnya 4.200.000, sedangkan di data penyesuaian, peralatan mengalami penyusutan 10%. Untuk itu, rumus yang C, 4.200.000, kita kalikan dengan 10%. Maka hasilnya 420.000. Nah, karena di neraca saldo dia dicatat sebagai harta, maka kita masukkan cara pencatatan untuk jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan peralatan, ada di kolom debit, dan akumulasi penyusutan peralatan, ada di kolom kredit, nominalnya 420.000. Selesai untuk yang C, sekarang kita ke yang D. Di neraca saldo, beban asuransi nominalnya 300.000 dan di sini dia dicatat sebagai beban. Sedangkan di data penyesuaian, asuransi yang telah kadaluarsa sebesar 200.000. Karena dia dicatat sebagai beban, maka kita memasukkan nominal yang tersisa, yaitu 300.000. Kita kurangin dengan 200.000. Maka nominal tersisanya 100.000.
Karena dia di sini dicatat sebagai beban, otomatis harta posisinya ada di debit. Maka kita masukkan asuransi dibayar di muka di debit dan beban asuransi di kredit. Nominalnya 100.000. Selesai untuk yang D, sekarang kita ke yang E. Pada neraca saldo, beban gaji dicatat 2.600.000. Sedangkan di data penyesuaian, beban gaji yang masih terhutang adalah sebesar 500.000. Karena di sini salah satu contoh beban yang masih belum dibayar, yaitu beban gaji, maka kita masukkan nominal yang terhutang, yaitu 500.000. Dan untuk cara pencatatan di jurnal penyesuaiannya, kita catat beban gaji posisinya di debit dan hutang gaji di kredit. Nominalnya 500.000. Nah, selesai sudah untuk ayat jurnal penyesuaian. Sekarang kita ke kolom jurnal penyesuaiannya. Novita Salon, jurnal penyesuaian 31 Desember 2019. Di sini ada kolom tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Untuk yang A, pada tanggal 31 Desember 2019, beban perlengkapan dan perlengkapan nominalnya 900.000. Beban perlengkapan ada di debit dan perlengkapan ada di kredit. Nah, kita catat beban perlengkapan di debit 900.000, perlengkapan di kredit 900.000. Nah, untuk yang B, pada tanggal 31 Desember 2019, beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit nominalnya 2.600.000. Maka, kita tulis beban sewa debit 2.600.000, sewa dibayar di muka di kredit 2.600.000. Untuk yang C, pada tanggal 31 Desember 2019, beban penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit nominalnya 420.000. Nah, kita tulis beban penyusutan peralatan 420.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan 420.000 di kredit. Nah, sekarang kita ke yang D. Pada tanggal 31 Desember 2019, asuransi dibayar di muka di debit dan beban asuransi di kredit nominalnya 100.000. Maka kita tulis asuransi dibayar di muka, kita catat di kolom debit 100.000 dan beban asuransi kita catat di kolom kredit 100.000. Dan untuk yang E, pada tanggal 31 Desember 2019, dicatat beban gaji di debit dan hutang gaji di kredit 500.000. Kita masukkan beban gaji di debit 500.000 dan hutang gaji di kredit 500.000. Kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan 900.000 ditambah 2.600.000 ditambah 420.000 ditambah 100.000 ditambah 500.000. Maka hasilnya 4.520.000. Begitu pula untuk yang kredit. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Tetap ikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.